Bima adalah seorang mahasiswa yang memegang amanah kelas sebagai bendahara, sosok yang terlihat percaya diri dan peduli pada kelasnya. Namun di balik itu semua, gengsi dan keinginan terlihat berada seringkali mengaburkan batas antara amanah dan kepentingan pribadi. Udah pada beli minum belum nih? Belum. Bima, katanya gak punya uang, tapi kok malah traktir temen ngopi. Guys, coba lihat grup deh. Masa tagihan fotokopi modul sama uang kas bulan ini naik lagi sih? Perasaan bulan lalu kita udah bayar lebih. Hah? Masa sih? Bentar aku cek dulu. Iya, aku juga merasa aneh. Kemarin katanya kan mau dibeliin proyektor mini buat kelas, tapi setelah aku tanya ke perkat, ternyata itu fasilitas gratis dari kamu. Seriusan? Wah, nggak bisa dibiarin ini. Ini udah termasuk korupsi skala kecil. Padahal sering banget loh belajar soal dosa memakan hak orang lain. Kalau naik terus, aku keberatan nih. Kiriman dari orang tua juga lagi seret. Apalagi aku niatnya bayar kas tepat waktu biar nggak tinggal hutang. Di dalam agama, hutang kan fardu dibayarnya. Itu mereka sudah datang. Apa sih? Jadi kita itu mau tanya soal keuangan kas kelas bulan ini. Emang bener nggak sih itu? Bukannya laporan keuangan baru sama Bima sebagai ketua bendahara? Keuangan? Enggak, semua catatan ada di laptop aku. Emang pengeluarannya bulan ini baru banyak aja, sama fotokopi dadakan dari dosen. Maaf ya, bukannya aku berprasangka buruk, tapi kemarin aku lihat kamu mentraktir anak-anak jurusan lain di kafe sebelah kampus. Kemarin kamu bilang kalau kamu lagi bokeh. Terus kok tiba-tiba kamu punya banyak uang. Terus kok uang kas kita malah minus. Maksud kalian apa? Kalian adalah aku korupsi. Bim, aku nggak maksud apa-apa. Tapi kamu tuh sebagai bendahara kelas harus amanah. Kamu megang uang sekelas loh. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 58 dijelaskan bahwa Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak untuk menerimanya. Sekecil apapun uang yang kita makan, kalau bukan hak kita, dimana kalau menjadi daging itu juga termasuk haram dan hukumnya masuk neraka. Jadi Bim, tolong jujur. Allah itu maha melihat loh Bim. Jangan bawa ayat deh, aku udah capek. Kita buka sebentar yuk. Nih, tapi bukan masukin perhatian. Jadi gini, kita itu kan cuma sekelas. Kita kan belajar agama dan tata cara itu hampir tiap minggu. Kamu tahu kan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya dasar dari segala tindakan kita itu atas satu takut kepada Tuhan. Lo mikir gak sih gimana susahnya kita buat bayar uang kas? Astagfirullah, aku nggak mau ya guys. Uang kas kelas kita kepake 500.000 buat ngopi sama teman-teman.
Aku pikir aku bisa mengganti secepatnya, ternyata uang kiriman orang tuaku baru seret. Astaga Bim, aku bela-belain hemat, nggak makan siang biar bisa bayar uang kas tepat waktu. Aku takut kalau hutang nanti dibawa mati. Tapi apa? Kamu malah pakai uang itu buat gengsi. Tuh kan benar dugaan kita, korupsi itu nggak usah nunggu kita jadi pejabat dulu. Bahkan hal sekecil uang kas aja kalau udah punya penyakit hati bubudinya sama gengsi ya gini jadinya. Kamu beruntung ketahuannya di level mahasiswa. Ini termasuk bentuk kasih sayang Allah kepadamu. Nah, bener banget Bim, sesuai dengan sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Gimana kelas kita mau solid, berkah, kalau di dalamnya tidak ada kejujuran? Kamu merusak kepercayaan kita. Allah SAW juga bersabda, Bim, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berkata dia dusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika dia diberi amanat dia mengkhianat. Aku benar-benar menyesal. Aku janji aku bakal ganti uang itu secepatnya di minggu ini. Aku mau cari kerja sampingan atau mau jual barang. Alhamdulillah Bim, kalau kamu sudah sadar. Kalau begitu sesuai sila keempat, kita selesaikan masalah ini dengan cara bermasyarakat dan adil. Untuk uang yang sudah kamu pakai, kamu wajib ganti, karena itu hak teman-teman kita semua. Nah, untuk hari selanjutnya, posisi bendara akan selalu diawasi oleh kita dan Devi. Oke Bim, kita semua hargai kejujuran kamu karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Jadi yang terbaik itu adalah yang mampu memperbaiki dirinya sendiri. Bim, kita harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan kesabaran. Semoga ini semua bisa jadi peneguh dosa kamu karena kamu sudah berani jujur. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum atau hukum negara, melainkan sebuah dosa besar yang merusak moral dan mengkhianati amanah Tuhan. Menolak korupsi dari hal sekecil uang kas adalah wujud nyata kita dalam menyatukan nilai agama dan Pancasila. Karena integritas sejak lahir dari hati yang takut kepada